Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera, salam sehat, dan salam kompeten buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama lagi ya teman-teman. Nah, kita akan ngebahas tentang perdarahan antepartum. Nah, kemarin di tryout soal perdarahan antepartum ini ada keluar dong ya teman-teman. Soal hasil dari ujian tryout nasionalnya kita kemarin 11-12 Februari udah keluar ya teman-teman. Semoga hasilnya kompeten dan puji Tuhan untuk hasilnya aku kompeten, dan walaupun nggak terlalu tinggi-tinggi banget nilainya, tapi semoga nanti sampai di UKOM sesungguhnya juga kompeten, demikian juga di lapangan. Nah, semoga teman-teman semuanya juga kompeten. Dan yang aku lihat di kampusnya aku masih lumayan banyak juga sih yang hasilnya kurang memenuhi ya teman-teman. Semoga nanti di UKOM sesungguhnya kita benar-benar kompeten. Mungkin ada teman-teman yang belum terbiasa nih di depan komputer, jadi grogi gitu ya teman-teman. Atau masih kurang memanage waktunya, atau ada hal lain gitu teman-teman. Semoga nanti di UKOM sesungguhnya hasilnya bisa benar-benar kompeten, bisa kita manage, dan kita bisa belajar dari kekurangannya kita di tryout kemarin ya teman-teman. Oke, langsung aja, nggak usah panjang-panjang ya teman-teman. Doanya semuanya semoga kita kompeten 100%, amin. Oke, nah seperti biasa aku bakalan kasih ringkasan materi dulu baru kita masuk ke pembahasan soal. Oke, langsung aja. Perdarahan antepartum. Nah, sebenarnya perdarahan antepartum itu apa sih gitu ya teman-teman. Nah, perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi di trimester 3 kehamilan, atau ada referensi lain juga yang mengatakan bahwasanya perdarahan antepartum itu adalah perdarahan yang terjadi di usia kehamilan lebih dari 22 minggu sampai bayi belum lahir. Nah, perdarahan antepartum itu sendiri ada dibagi menjadi dua, ada plasenta previa dan ada solusio plasenta. Nah, plasenta previa adalah perdarahan yang disebabkan oleh kelainan letak implantasi. Nah, kelainan letak implantasi dari si plasentanya, di mana plasentanya itu berimplantasi di bawah uterus dekat ke ostium cervix internum. Kemudian solusio plasenta. Solusio plasenta adalah perdarahan yang disebabkan oleh lepasnya plasenta sebelum waktunya. Jadi bayinya belum lahir, plasentanya udah lepas ya, teman-teman. Oke, kita bakalan bahas perbedaan dari plasenta previa dan solusio plasenta. Kita mulai dari plasenta previa. Nah, plasenta previa adalah plasenta melekat di bagian bawah uterus. Dia menutupi jalan lahir. Nah, dia menutupi jalan lahir, tapi ada yang nggak sepenuhnya. Jadi, dia berdasarkan implantasinya ya, teman-teman. Ada yang disebut dengan plasenta previa totalis, ada yang disebut dengan plasenta previa marginalis, plasenta previa partialis, atau marginalis dan letak rendah, sama ya, teman-teman. Oke, nah untuk gambarnya seperti ini dia ya. Nah, kalau untuk normalnya plasenta seperti ini dia. Nah, jadi normalnya plasenta itu berada di bagian fundus ya, teman-teman, di bagian fundus uteri seperti ini, di gambar yang ini. Tapi pada kasus plasenta previa, plasentanya ini bisa jadi dia seperti ini, ada yang plasenta previa totalis. Nah, totalis dia seluruh bagian plasentanya itu menutupi jalan lahir. Nah, ini dia menutupi jalan lahir semuanya ini. Kemudian ada yang disebut dengan plasenta previa partialis. Nah, di mana plasenta previa partialis ini adalah plasenta sebagian menutupi jalan lahir. Nah, ini dia sebagian. Jadi masih ada celahnya nih, jalan lahirnya terbuka, nggak sepenuhnya tertutup. Oke, ini dia menutupi sebagian atau setengah ya, teman-teman. Kemudian ada yang disebut dengan plasenta previa marginalis atau letak rendah, di mana plasenta ini melekat di bagian bawah uterus namun tidak menutupi jalan lahir. Ini dia. Jadi dia masih di daerah pinggir sini, nggak menutupi jalan lahir ya, teman-teman. Oke. Ini dia letak rendah. Oke. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini gitu ya? Nah, jadi normalnya plasenta itu kan berada di fundus seperti ini. Nah, kenapa dia berada di fundus? Karena di fundus itu adalah daerah yang paling subur. Daerah yang paling kaya dengan pembuluh darah. Jadi si plasenta ini sukanya dia berada di daerah yang paling subur. Nah, tapi pada kejadian plasenta previa ini dia bisa berimplantasi tidak di fundus. Kenapa bisa seperti itu? Nah, bisa jadi karena fundusnya ada luka, entah itu karena bekas kuret, kemudian entah ada miom atau gangguan lain. Jadi membuat si fundus itu tidak subur, jadi plasentanya tidak melekat di daerah fundus. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke solusio plasenta. Nah, solusio plasenta ini terlepasnya plasenta dari tempat perlekatannya sebelum bayi lahir. Nah, normalnya kan si
plasenta itu lahir setelah bayinya lahir gitu ya teman-teman. Setelah bayi lahir lalu kita potong tali pusar, kemudian si bayi bakalan bisa bernapas dengan paru-parunya, jadi tidak tergantung pada si plasenta. Nah, tapi pada kasus solusio plasenta dia plasentanya udah terlepas duluan. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk normalnya plasenta, ini dia uterusnya, kemudian dia ini melekat di daerah fundusnya ya, teman-teman. Nah, ini dia perbedaannya kalau untuk solusio plasenta, ini daerah uterus, kemudian di sini ada darah, kemudian plasentanya udah ini enggak melekat di daerah fundus lagi ya, teman-teman. Dia udah agak terlepas. Gitu ya. Jadi kalau si plasenta ini sudah lepas, si janin otomatis tidak mendapatkan oksigen, nggak mendapatkan nutrisi. Jadi apapun dari si ibu tidak akan lagi dapat tersalurkan ke janin. Jadi ketika terjadi solusio plasenta bakalan diikuti dengan yang namanya IUFD atau dengan gawat janin. Nah, oke. Kita lihat lagi perbedaan yang lain. Nah, untuk perbedaan yang lainnya, kalau untuk perdarahan, kalau placenta previa, dia darahnya berwarna merah segar. Nah, ini kata kunci ya, teman-teman. Darahnya berwarna merah segar. Kalau untuk solusio placenta, dia berwarna merah kehitaman. Nah, ini sering menjadi kata kunci di kasus atau di soal ya, teman-teman. Kemudian untuk placenta previa itu tanpa nyeri. Kalau untuk solusio placenta, dia bakalan nyeri, perutnya tegang gitu ya, teman-teman. Kemudian ketika dilakukan palpasi abdomen, untuk placenta previa itu bagian ketika dilakukan palpasi bagian-bagian janinnya itu masih bisa teraba ya teman-teman, tapi pada usia kehamilan lebih dari 36 minggu kepalanya belum masuk PAP karena plasentanya ada yang menutupi jalan lahir, ada yang di samping gitu ya teman-teman. Kemudian pada kasus solusio plasenta, bagian dari janin itu sukar untuk kita tentukan, sukar untuk kita palpasi karena perut si ibu itu bakalan nyeri dan tegang keras gitu ya teman-teman. Nah, untuk DJJ sendiri, kalau di placenta previa DJJ-nya normal dan kita masih bisa memastikan gitu. Kemudian untuk solusio plasenta terjadi gawak janin atau bisa jadi DJJ-nya tidak terdengar. Kemudian untuk riwayat trauma, kalau untuk placenta previa sendiri tidak ada riwayat trauma, misalnya jatuh di sepeda motor, jatuh di kamar mandi, atau dipijit-pijit dan lain-lain, sama sekali tidak ada riwayat trauma. Kemudian untuk solusio plasenta ada riwayat trauma, mungkin si ibunya baru jatuh dari sepeda motor, atau jatuh di kamar mandi, mungkin karena dipijit-pijat dan lain-lain, diurut ya teman-teman. Kemudian ada juga riwayat hipertensi atau PEB, kenapa bisa gitu? Karena pada kasus PEB, hipertensi, pembuluh darahnya kan mengkerut, terjadi vasokonstriksi. Jadi ketika terjadi vasokonstriksi akan lebih mudah lepas sambungannya antara ibu dan janin ya teman-teman. Oke, ini sudah menjadi kata kunci ketika nanti di kasus ya teman-teman. Selanjutnya untuk tata laksananya sendiri, untuk kedua kasus ini, solusio plasenta maupun placenta previa, itu sudah bukan wewenangnya kita. Kemudian untuk tata laksananya ketika berada di BPM, tidak boleh dilakukan PD, tidak boleh dilakukan periksa dalam atau VT, vagina touch, ya teman-teman. Karena ketika kita lakukan PD, perdarahannya akan bertambah banyak, mengalir deras. Jadi ketika di BPM, jangan dilakukan PD, lakukan stabilisasi keadaan umum ibu, lihat nilai ABC. Boleh kalau kekurangan oksigen boleh dipasang oksigen, kemudian bisa dipasang infus gitu ya teman-teman. Kita ikutin tata laksana kegawat daruratan ya. Kemudian setelah stabil KU-nya boleh kita rujuk. Kemudian ketika di rumah sakit untuk penanganan placenta previa dan solusio plasenta ini berbeda ya teman-teman. Untuk placenta previa sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian kalau untuk solusio plasenta ini sesuai dengan kondisi ibu atau janin. Oke, kita bahas mulai dari placenta previa dulu, karena placenta previa ini dilihat berdasarkan usia kehamilan ya teman-teman. Nah, kalau dia prematur di solusio plasenta, kita lakukan tata laksana konservatif atau mempertahankan. Tapi dengan syarat kita kolaborasi dengan dokter SPOG untuk pemberian obat tokolitik atau antibiotik. Kemudian kita anjurkan tirah baring. Karena kalau si ibunya terlalu banyak bergerak, itu bakalan mengakibatkan perdarahannya akan mengalir semakin deras ya teman-teman. Kemudian kita observasi juga perdarahan, tanda-tanda vitalnya, dan kondisi janinnya. Itu kalau prematur. Kalau sudah matur, kita bisa terminasi kehamilannya dengan seksio sesaria. Disebut dengan prematur di sini kalau usia kehamilannya itu masih kurang dari 37 minggu. Kalau dia sudah matur, 37 minggu atau lebih dari 37 minggu ya teman-teman. Kemudian untuk penanganan solusio plasenta. Nah, jika DJJ-nya normal, KU ibu baik, kemudian IUFD, intrauterine fetal death,
Kita lakukan kolaborasi dengan dokter SPOG, kemudian lakukan induksi persalinan dengan oksitosin drip. Kemudian observasi perdarahan, tanda-tanda vital, kemudian kondisi janin dan kemajuan persalinan. Nah, kemajuan persalinan ini harus dipantau ketat ya teman-teman, jangan sampai melalui garis waspada. Kemudian jika gawat janin atau perdarahan aktif, keadaan ibu jelek, kita terminasi kehamilan dengan seksi cesarea. Oke. Oh, ternyata materinya cuma sedikit hanya itu. Jangan lupa kata kuncinya tadi ya teman-teman, kalau dia untuk plasenta previa perdarahannya segar, kemudian dia tidak nyeri, kemudian DJJ-nya masih teraba ya teman-teman, DJJ-nya masih bisa terdengar, palpasi masih bisa dilakukan. Kemudian untuk plasenta previa, solusio plasenta, dia darahnya merah kehitaman, DJJ-nya bisa tidak terdengar atau sukar didengar, kemudian untuk palpasi juga sukar ya teman-teman. Nah, boleh di screenshot yang tadi, jangan sampai lupa karena itu merupakan kata kunci di kasus-kasus nantinya. Oke, segitu dulu teman-teman, semoga teman-teman semuanya suka dan semoga videonya bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi aku ucapkan tetap semangat, salam kompeten buat kita semuanya. Kalau suka boleh di like videonya, dan kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru nanti dari channelnya aku. Boleh juga di share ke sosial medianya masing-masing, siapa tahu banyak teman-teman yang membutuhkan tentang info ini. Oke, segitu dulu. Tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu, salam kompeten. See you on my next video. Bye-bye.